Pernahkah kita merasa terjebak dalam labirin pikiran kita sendiri? Seperti ada suara yang terus mengingatkan kita akan kekurangan, ketakutan, dan kegagalan. Pikiran kita bisa menjadi sahabat yang baik, namun seringkali ia juga bisa menjadi musuh yang paling berbahaya. Pikiranmu yang membunuhmu adalah sebuah konsep yang ingin kita bahas dalam narasi ini. Bukan berarti pikiran kita secara harfiah membunuh kita, tetapi lebih pada bagaimana cara kita berpikir dapat memengaruhi kesehatan mental, emosional, bahkan fisik kita. Sebagaimana yang pernah diungkapkan oleh Buddha, apa yang kita pikirkan itulah yang kita jadi. Pikiran kita memiliki kekuatan luar biasa untuk membentuk realitas kita. Apakah kita sadar atau tidak? Banyak dari masalah dalam hidup kita dimulai dari cara kita memandang dunia dan diri kita sendiri. Bagian 1, pikiran sebagai pencipta realitas. Segala yang kita alami dimulai dari pikiran. Misalnya saat kita berpikir tentang sesuatu yang membuat kita cemas atau takut, tubuh kita pun merespon dengan reaksi fisik, seperti detak jantung yang cepat atau tangan yang berkeringat. Hal ini menunjukkan betapa kuatnya pikiran kita dalam memengaruhi fisik kita. Bayangkan saja ketika kita terlalu lama terperangkap dalam pikiran negatif, kita bisa merasa lelah, tertekan, bahkan sakit fisik akibat stres yang berkepanjangan. Pikiran negatif yang terus-menerus berputar dalam pikiran kita, seperti cemas tentang masa depan, merasa tidak cukup atau merasa tidak berharga, bisa merusak kesejahteraan kita. Rasa takut yang berlebihan, ketakutan akan kegagalan, atau rasa malu akan masa lalu seringkali menahan kita dari bergerak maju. Nah, padahal seperti yang dikatakan oleh Albert Einstein, tidak ada masalah yang bisa diselesaikan dengan cara yang sama. Saat masalah itu muncul, pikiran kita bisa menjadi kekuatan besar dalam hidup kita, jika kita bisa mengarahkan energi dan pemikiran kita ke hal-hal positif. Tetapi saat kita terjebak dalam pola pikir yang negatif, kita menciptakan siklus yang memperburuk keadaan. Pikiran yang penuh dengan rasa takut, keraguan, dan kebencian terhadap diri sendiri bisa menyebabkan kita jatuh dalam kebingungan yang lebih dalam. Bagian 2, perang dalam pikiran, ketakutan, dan keraguan. Ketika kita berbicara tentang pikiran yang membunuh kita, salah satu hal yang paling berbahaya adalah ketakutan yang berlarut-larut. Seringkali kita mengkhawatirkan hal-hal yang belum terjadi, atau bahkan hal-hal yang tidak akan pernah terjadi. Takut gagal, takut tidak diterima, takut tidak cukup baik. Semua ketakutan ini mengendalikan hidup kita dan menghalangi kita untuk mencoba hal-hal baru, untuk berkembang, dan untuk menemukan potensi diri yang sebenarnya. Friedrich Nietzsche, seorang filsuf Jerman, pernah berkata, yang tidak membunuh kita, membuat kita lebih kuat. Namun ini tidak selalu mudah untuk diterima, terutama ketika kita terjebak dalam perasaan tak berdaya atau putus asa. Ketakutan seringkali muncul dari ketidakpastian. Dan ketika kita terus-menerus hidup dalam ketidakpastian, kita merasa bahwa kita tidak dapat mengontrol apapun. Akibatnya kita jatuh dalam perang batin yang tak ada habisnya. Namun apakah ketakutan ini nyata? Atau hanya ilusi yang kita ciptakan sendiri? Untuk memahaminya lebih dalam, mari kita melihat contoh bagaimana perasaan cemas dapat berkembang menjadi sesuatu yang lebih besar dari kenyataan. Bagian 3, menyadari kekuasaan pikiran. Banyak orang menganggap bahwa perasaan cemas adalah sesuatu yang tak terhindarkan, tetapi sebenarnya cemas adalah hasil dari bagaimana kita memproses informasi dan memberi makna pada situasi tertentu. Pikiran kita yang membawa kita pada rasa cemas atau ketakutan. Sebagai contoh, ketika menghadapi ujian, kita seringkali berpikir bahwa jika saya gagal, hidup saya akan berakhir. Padahal kegagalan adalah bagian dari proses belajar dan pertumbuhan. Seperti yang dikatakan oleh Mark Twain, saya telah melalui banyak kesulitan dalam hidup saya. Beberapa di antaranya bahkan benar-benar terjadi. Ini menunjukkan bahwa banyak dari ketakutan yang kita rasakan berasal dari pikiran kita yang membesar-besarkan masalah yang belum tentu terjadi. Pada titik ini, kita harus mulai belajar untuk menyadari bahwa tidak semua pikiran kita benar adanya. Pikiran yang datang dan pergi dalam benak kita tidak selalu mencerminkan kenyataan. Salah satu cara untuk mengatasi ini adalah dengan melatih mindfulness, sebuah cara untuk hadir sepenuhnya pada saat ini, tanpa terbawa oleh perasaan atau pikiran negatif yang muncul. Bagian 4, menciptakan kekuatan dari pikiran positif. Tidak ada yang lebih kuat daripada seorang individu yang memahami dan mengendalikan pikiran mereka. Jika pikiran kita bisa menciptakan masalah, kita juga memiliki kekuatan untuk menciptakan solusi. Salah satu cara untuk mengubah pola pikir kita adalah dengan mengganti pikiran negatif dengan afirmasi positif. Nah, misalnya alih-alih berpikir, saya tidak bisa melakukan ini, cobalah untuk berkata pada diri sendiri, saya mampu belajar dan berkembang, meskipun saya menghadapi kesulitan. Penting untuk diingat bahwa perubahan dalam hidup kita dimulai dari diri sendiri.
terutama dari pikiran kita. Cara kita berpikir akan menentukan bagaimana kita merasakan hidup dan bagaimana kita bertindak. Seperti yang pernah disampaikan oleh Mahatma Gandhi, jadilah perubahan yang ingin Anda lihat di dunia. Dengan mulai mengubah pola pikir kita menjadi lebih positif dan penuh harapan, kita bisa mulai melihat dunia dengan cara yang berbeda. Kita bisa mulai merasa lebih percaya diri dan lebih siap menghadapi tantangan. Mengganti pola pikir negatif menjadi pola pikir yang mendukung dan memberdayakan diri adalah langkah pertama untuk keluar dari lingkaran setan yang ditimbulkan oleh pikiran-pikiran yang membunuh kita. Bagian 5. Menemukan kedamaian dalam pikiran yang tenang. Akhirnya, kita sampai pada titik di mana kita harus belajar untuk menenangkan pikiran kita. Banyak orang merasa terjebak dalam dunia yang penuh dengan kebisingan dan distraksi. Namun kedamaian sejati datang ketika kita mampu mengendalikan pikiran kita. Melalui meditasi, refleksi diri, atau sekadar meluangkan waktu untuk beristirahat, kita bisa memulihkan ketenangan dalam pikiran kita. Saat pikiran kita tenang, kita dapat melihat masalah dengan lebih jelas dan objektif. Kita tidak lagi terperangkap dalam kebingungan dan ketakutan yang disebabkan oleh asumsi dan prasangka yang kita buat dalam pikiran kita. Dalam ketenangan, kita bisa menemukan kebijaksanaan untuk membuat keputusan yang lebih baik. Pikiran kita adalah alat yang sangat kuat, tetapi juga bisa menjadi musuh terbesar jika tidak dikelola dengan bijaksana. Ingatlah bahwa kita tidak harus menjadi korban dari pikiran-pikiran kita. Seperti yang dikatakan oleh Epictetus, seorang filsuf Stoik, bukan peristiwa yang mengganggu kita, tetapi pandangan kita terhadap peristiwa tersebut. Dengan mengubah pandangan kita terhadap diri sendiri dan dunia, kita bisa mulai melihat kehidupan dengan cara yang lebih positif dan penuh harapan. Pikiran kita tidak lagi menjadi ancaman, tetapi menjadi sahabat yang membantu kita tumbuh dan berkembang. Jadi mari kita berhenti membiarkan pikiran kita yang membunuh kita. Mari kita mulai. Pikiran yang kita miliki setiap hari adalah cerminan dari banyak faktor yang memengaruhinya, baik dari dalam diri kita maupun dari luar. Pikiran yang membunuh, atau lebih tepatnya, pikiran yang menciptakan stres, kecemasan, dan perasaan negatif yang berlebihan tidak terjadi begitu saja. Ada banyak penyebab yang bisa memicu kondisi ini, baik itu berasal dari pengalaman hidup, pengaruh sosial, pola asuh, hingga cara kita menanggapi tantangan hidup. Mari kita uraikan penyebab-penyebab ini secara lebih rinci. 1. Trauma dan pengalaman masa lalu. Salah satu penyebab utama pikiran yang membunuh kita adalah trauma, atau pengalaman masa lalu yang belum terselesaikan. Ketika kita mengalami peristiwa traumatis, seperti kekerasan fisik, emosional, atau kehilangan yang mendalam, hal tersebut meninggalkan bekas yang dapat memengaruhi cara kita berpikir dan merasa. Trauma ini bisa membentuk cara pandang kita terhadap diri sendiri dan dunia sekitar. Misalnya, seseorang yang pernah mengalami kegagalan besar dalam hidup atau merasa ditinggalkan orang yang mereka cintai, mungkin akan terus merasa cemas atau takut akan hal-hal yang belum tentu terjadi. Pikiran seperti, saya tidak pantas dicintai atau saya tidak akan pernah berhasil, bisa muncul akibat pengalaman traumatis tersebut. Psikolog Carl Jung pernah mengatakan, apa yang kita hadapi akan selalu membentuk kita. Artinya, pengalaman buruk yang kita hadapi dalam hidup dapat meninggalkan jejak dalam pikiran kita, yang terkadang muncul kembali dalam bentuk ketakutan dan kecemasan. Jika kita tidak menyelesaikan atau mengelola perasaan tersebut, trauma itu bisa berkembang menjadi pola pikir negatif yang terus menghantui kita. 2. Lingkungan sosial dan tekanan dari sekitar. Selain trauma pribadi, lingkungan sosial kita juga memainkan peran penting dalam membentuk pikiran kita. Dalam masyarakat modern, kita seringkali terpapar oleh tekanan sosial yang tinggi untuk memenuhi ekspektasi tertentu. Misalnya tekanan untuk memiliki karier yang sukses, penampilan fisik yang sempurna, atau kehidupan yang ideal seperti yang digambarkan di media sosial. Tekanan ini seringkali tidak terlihat secara langsung, tetapi dampaknya sangat besar terhadap kesehatan mental kita. Kita hidup di zaman yang sangat terhubung, tetapi di sisi lain juga sangat kompetitif. Media sosial misalnya, memperburuk perasaan tidak cukup baik atau merasa gagal. Ketika melihat kehidupan orang lain yang tampak sempurna, kita seringkali merasa bahwa hidup kita tidak sebanding. Hal ini bisa memicu perasaan rendah diri, kecemasan, atau rasa tidak puas dengan hidup kita. Sebagai contoh, seseorang yang sering terpapar citra kehidupan ideal di media sosial bisa merasa sangat tertekan. Mereka mulai berpikir bahwa kehidupan mereka sendiri tidak cukup berarti atau tidak cukup baik. Pemikiran semacam ini bisa membuat seseorang merasa terjebak dalam rutinitasnya dan mulai meragukan kemampuan diri mereka sendiri. 3. Pola asuh dan pengaruh keluarga. Pola asuh yang kita terima sejak kecil juga memiliki dampak besar pada cara kita berpikir dan memandang diri sendiri.
Keluarga adalah lingkungan pertama kita belajar tentang nilai diri, cinta, dan rasa aman. Ketika pola asuh di keluarga tidak memberikan dukungan emosional yang cukup atau malah melibatkan kritik yang berlebihan, individu cenderung mengembangkan pikiran negatif terhadap diri mereka sendiri. Sebagai contoh, jika seorang anak selalu diberitahu bahwa mereka tidak cukup pintar atau tidak cukup baik, maka saat dewasa, mereka mungkin akan merasa selalu gagal dan tidak mampu mencapai tujuan hidup mereka. Pikiran ini bisa berkembang menjadi rasa rendah diri yang dalam, yang akhirnya mengarah pada kecemasan atau depresi. Contoh lain adalah pola asuh yang sangat mengontrol, di mana orang tua terlalu memaksakan kehendaknya dan mengabaikan keinginan atau perasaan anak. Anak yang dibesarkan dengan cara ini bisa merasa bahwa mereka tidak memiliki kontrol atas hidup mereka sendiri, yang bisa menciptakan ketakutan yang mendalam tentang kegagalan dan ketidakmampuan. 4. Pengaruh media dan informasi negatif. Di era digital ini kita terpapar begitu banyak informasi setiap hari, baik itu dari berita, media sosial, atau bahkan percakapan dengan orang lain. Tidak semua informasi ini bersifat positif. Berita-berita negatif yang berfokus pada kekerasan, tragedi, dan bencana bisa meracuni pikiran kita, membuat kita merasa cemas atau takut akan apa yang ada di dunia ini. Sebagai contoh, seringkali kita mendengar berita tentang penyakit, kejahatan, atau konflik yang terjadi di berbagai belahan dunia. Ini bisa menyebabkan kita merasa dunia penuh dengan bahaya, yang akhirnya menumbuhkan rasa takut dan kecemasan berlebihan. Pikiran seperti, dunia ini sangat berbahaya, saya tidak aman, mulai menguasai pikiran kita dan merusak kualitas hidup. Kita penyebaran informasi yang bersifat sensasional atau berfokus pada ketakutan seringkali memengaruhi cara kita memandang dunia. Ini menciptakan ketegangan dalam pikiran kita, karena kita mulai merasa terancam oleh sesuatu yang tidak kita kuasai atau pahami dengan baik. Lemah, keterbatasan diri dan perasaan tidak cukup baik. Ketika seseorang merasa bahwa mereka tidak cukup baik atau tidak mampu melakukan sesuatu dengan sempurna, pikiran negatif dapat mulai menguasai mereka. Rasa tidak cukup baik ini bisa datang dari perbandingan sosial yang kita lakukan dengan orang lain atau harapan yang tidak realistis yang kita tetapkan untuk diri kita sendiri. Dalam masyarakat yang menuntut kesempurnaan, terutama dalam hal penampilan fisik, prestasi akademik, atau karier, kita seringkali terjebak dalam perasaan tidak cukup baik. Pikiran ini seringkali muncul tanpa kita sadari, dan semakin lama ia menguasai kita, semakin besar dampaknya terhadap kesehatan mental kita. Seseorang yang merasa terus-menerus tidak cukup baik, meskipun telah berusaha keras, mungkin mulai merasa tertekan dan cemas tentang masa depan mereka. Mereka merasa bahwa mereka tidak akan pernah mencapai apa yang diinginkan, dan bahwa upaya mereka sia-sia. Perasaan tidak cukup baik ini bisa menjadi akar dari kecemasan, depresi, dan bahkan keinginan untuk menyerah pada hidup. 6. Ketidakmampuan menghadapi ketidakpastian. Kehidupan selalu penuh dengan ketidakpastian. Tidak ada yang dapat memprediksi masa depan dengan pasti. Namun, bagi sebagian orang, ketidakpastian ini bisa menjadi sumber stres yang besar. Mereka merasa perlu untuk mengontrol segala hal dan takut akan apa yang tidak bisa mereka kendalikan. Ketika segala sesuatu di luar kendali mereka, pikiran mereka mulai terisi dengan rasa takut dan kecemasan yang tak terkendali. Takut akan masa depan, ketidakpastian pekerjaan, atau ketakutan akan kegagalan, seringkali membuat seseorang merasa terperangkap dalam siklus berpikir yang tidak ada habisnya. Mereka tidak bisa berhenti memikirkan apa yang akan terjadi atau bagaimana jika hal buruk terjadi. Pikiran ini dapat menggerogoti ketenangan mereka, membuat mereka merasa cemas bahkan ketika tidak ada alasan nyata untuk cemas. Pikiran yang membunuh kita bukanlah hal yang terjadi secara kebetulan, melainkan hasil dari banyak faktor yang saling terkait. Trauma masa lalu, tekanan sosial, pola asuh yang kurang mendukung, informasi negatif yang terus-menerus diterima, perasaan tidak cukup baik, dan ketidakmampuan menghadapi ketidakpastian adalah sebagian dari penyebab yang memengaruhi kualitas pikiran kita. Namun yang lebih penting untuk diingat adalah bahwa meskipun kita tidak selalu bisa mengendalikan penyebab-penyebab ini, kita memiliki kemampuan untuk mengubah cara kita meresponnya, mengidentifikasi dan menyadari faktor-faktor. Ini adalah langkah pertama untuk memperbaiki kondisi mental kita. Dengan waktu, kesadaran, dan usaha, kita bisa belajar untuk menenangkan pikiran kita, mengelola kecemasan, dan menghindari pikiran yang membunuh kita. Pikiran bisa membunuh kita dalam arti kiasan karena pengaruh besar yang dimilikinya terhadap kesehatan mental, fisik, dan emosional kita. Pikiran yang negatif, penuh kecemasan, atau berlebihan dapat menciptakan dampak buruk dalam hidup kita,
Dan jika dibiarkan, dampaknya bisa sangat merusak. Pikiran negatif yang berulang, seperti ketakutan akan kegagalan, rasa tidak cukup baik, atau perasaan tidak berharga, seringkali mengarah pada kecemasan yang terus-menerus. Ketika kita terlalu khawatir tentang masa depan atau terlalu fokus pada kegagalan yang belum terjadi, kita merespons tubuh kita dengan cara yang tidak sehat, seperti peningkatan hormon stres, kortisol, yang dapat mengganggu sistem imun, menyebabkan masalah tidur, dan berkontribusi pada berbagai gangguan fisik lainnya. Selain itu, ketika kita terus-menerus terperangkap dalam rumination atau berpikir berulang tentang kesalahan masa lalu atau ketakutan akan masa depan, itu dapat memperburuk perasaan cemas dan depresi. Pikiran berulang ini menyebabkan kita merasa terjebak dalam keadaan yang tampaknya tidak ada jalan keluarnya, memperburuk kondisi mental dan emosional kita. Akibatnya, kita menjadi kurang produktif, menghindari kesempatan dan semakin merasa terisolasi. Perasaan putus asa juga dapat berkembang dari pola pikir yang negatif. Ketika seseorang merasa bahwa mereka tidak bisa mengubah keadaan, atau bahwa segala sesuatunya tidak akan pernah membaik, mereka cenderung kehilangan motivasi dan harapan. Kehilangan harapan ini seringkali berujung pada depresi yang lebih dalam, bahkan dapat memicu keinginan untuk menyerah pada kehidupan. Pikiran yang memandang dunia dengan pesimis dapat membuat seseorang merasa hidup mereka tidak lagi berarti atau tidak layak diperjuangkan. Pikiran juga bisa membunuh kita dengan membuat kita terjebak dalam ketakutan yang berlebihan terhadap sesuatu yang belum tentu terjadi. Ketakutan akan kegagalan atau penghakiman orang lain seringkali menghentikan kita dari mencoba hal-hal baru atau berkembang. Ketika kita terus-menerus terfokus pada kemungkinan terburuk, kita menghindari mengambil langkah-langkah yang bisa membawa kita ke tujuan yang lebih baik. Ketakutan ini membuat kita terjebak dalam zona nyaman yang terbatas dan menghambat perkembangan diri kita. Pada akhirnya, pikiran yang membunuh kita adalah pikiran yang memengaruhi pandangan kita terhadap diri sendiri dan dunia di sekitar kita. Ketika kita terjebak dalam pola pikir negatif yang tidak terkendali, kita membuka pintu bagi stres, kecemasan, depresi, dan perasaan putus asa. Pikiran ini dapat merusak hubungan kita, pekerjaan kita, bahkan kesehatan fisik kita. Namun penting untuk diingat bahwa kita memiliki kendali atas pikiran kita. Dengan belajar mengelola pikiran secara lebih positif dan sehat, kita bisa menghindari dampak merusak dari pikiran yang membunuh kita dan meraih kualitas hidup yang lebih baik. Pikiran bisa sangat kuat dalam memengaruhi kehidupan kita. Ketika kita membiarkan pikiran negatif, kecemasan atau ketakutan merajalela, itu bisa membawa dampak yang merusak. Namun penting untuk diingat bahwa meskipun kita mungkin tidak selalu bisa mengontrol apa yang kita pikirkan, kita memiliki kendali penuh terhadap bagaimana kita merespons pikiran tersebut. Ada banyak cara yang bisa kita lakukan untuk mengubah pola pikir kita dan mengatasi perasaan negatif yang bisa membunuh kita, baik secara mental, fisik, maupun emosional. Berikut adalah beberapa solusi yang dapat membantu kita mengatasi dan mengelola pikiran yang berbahaya bagi kesejahteraan kita. Pikiran bisa sangat kuat dalam memengaruhi kehidupan kita. Ketika kita membiarkan pikiran negatif, kecemasan atau ketakutan merajalela, itu bisa membawa dampak yang merusak. Namun penting untuk diingat bahwa meskipun kita mungkin tidak selalu bisa mengontrol apa yang kita pikirkan, kita memiliki kendali penuh terhadap bagaimana kita merespons pikiran tersebut. Ada banyak cara yang bisa kita lakukan untuk mengubah pola pikir kita dan mengatasi perasaan negatif yang bisa membunuh kita, baik secara mental, fisik, maupun emosional. Berikut adalah beberapa solusi yang dapat membantu kita mengatasi dan mengelola pikiran yang berbahaya bagi kesejahteraan kita. Pikir negatif yang sering muncul, sehingga kita bisa mulai mengubahnya menjadi pikiran yang lebih positif dan konstruktif. Praktik mindfulness bisa dilakukan melalui meditasi, pernapasan dalam, atau sekadar meluangkan waktu untuk benar-benar merasakan dan menikmati momen saat ini, tanpa terganggu oleh masa lalu atau kekhawatiran tentang masa depan. 2. Berbicara dengan diri sendiri dengan positif. Cara kita berbicara kepada diri sendiri memiliki pengaruh besar pada bagaimana kita merasakan diri kita sendiri dan dunia di sekitar kita. Pikiran yang mengkritik diri kita sendiri atau meragukan kemampuan kita bisa merusak rasa percaya diri dan mendorong kita ke dalam spiral negatif. Salah satu cara untuk mengatasi ini adalah dengan berbicara kepada diri kita sendiri dengan cara yang lebih positif dan penuh kasih sayang. Cobalah untuk mengganti pikiran yang mengkritik dengan afirmasi positif atau pernyataan yang mendukung diri. Misalnya, jika Anda merasa takut gagal, ganti pikiran tersebut dengan, saya sudah berusaha yang terbaik, dan saya sudah belajar dari pengalaman. Atau jika Anda merasa tidak cukup baik,
Ingatkan diri Anda bahwa Anda adalah manusia yang berharga dengan potensi yang luar biasa. Afirmasi ini mungkin terasa sulit pada awalnya, tetapi seiring waktu, mereka dapat membantu mengubah cara Anda memandang diri sendiri dan mengurangi pengaruh pikiran negatif. 3. Melakukan olahraga secara teratur. Olahraga adalah salah satu cara paling efektif untuk mengelola stres dan kecemasan. Ketika kita berolahraga, tubuh kita melepaskan endorfin, zat kimia yang membantu meningkatkan suasana hati dan memberikan perasaan bahagia. Selain itu, berolahraga secara teratur dapat membantu kita merasa lebih kuat dan lebih sehat, yang pada gilirannya dapat meningkatkan rasa percaya diri dan mengurangi perasaan cemas atau tertekan. Olahraga tidak perlu selalu dalam bentuk latihan berat. Aktivitas sederhana seperti berjalan kaki, yoga, atau bersepeda juga dapat memberikan manfaat besar bagi kesehatan mental. Dengan menggerakkan tubuh, kita tidak hanya meredakan ketegangan fisik tetapi juga memberikan kesempatan bagi pikiran kita untuk beristirahat sejenak. Aktivitas fisik ini membantu melepaskan stres dan memberikan kita perasaan lebih tenang dan terfokus. 4. Terapi atau konseling. Jika Anda merasa bahwa pikiran negatif dan kecemasan sudah mulai mengganggu kehidupan sehari-hari Anda, berbicara dengan seorang profesional bisa sangat membantu. Terapis atau konselor dapat membantu Anda untuk memahami pola pikir Anda lebih baik dan memberikan alat atau teknik untuk mengubah cara berpikir yang merusak. Salah satu bentuk terapi yang efektif untuk mengatasi pikiran negatif adalah terapi perilaku kognitif, CBT. CBT berfokus pada membantu individu mengidentifikasi dan mengubah pola pikir negatif yang berkontribusi pada kecemasan, depresi, atau masalah lainnya. Terapi ini membantu Anda memahami bagaimana pikiran, perasaan, dan perilaku saling terkait, serta memberi Anda alat untuk mengganti pola pikir negatif dengan cara berpikir yang lebih sehat. 5. Menciptakan jaringan dukungan sosial yang kuat. Memiliki orang-orang yang kita percayai dan bisa berbicara dengan mereka sangat penting untuk menjaga kesehatan mental. Ketika kita merasa tertekan atau cemas, berbicara dengan teman, keluarga, atau seorang mentor bisa memberikan perspektif baru yang membantu kita melihat masalah dengan cara yang lebih jernih. Nah, kadang-kadang hanya dengan berbicara tentang apa yang kita rasakan, kita bisa merasa lebih lega dan mendapatkan dukungan emosional yang kita butuhkan. Selain itu, jaringan dukungan sosial yang positif dapat memberikan rasa aman dan membantu kita merasa lebih terhubung dengan orang lain, mengurangi perasaan kesepian atau terisolasi. Tidak hanya itu, berbagi pengalaman dan mendengarkan orang lain juga bisa memberikan wawasan tentang bagaimana mereka mengatasi tantangan serupa, memberikan inspirasi dan solusi yang bisa kita terapkan dalam hidup kita sendiri. 6. Mengelola stres dengan teknik relaksasi. Stres yang tidak terkelola dengan baik dapat memperburuk kecemasan dan memperkuat pola pikir negatif. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan teknik relaksasi yang efektif. Teknik seperti pernapasan dalam, deep breathing, meditasi, atau visualisasi dapat membantu menenangkan pikiran dan meredakan ketegangan tubuh. Pernapasan dalam adalah cara yang sangat sederhana dan mudah dilakukan untuk menenangkan sistem saraf kita. Cobalah teknik pernapasan seperti pernapasan perut, di mana Anda menarik napas dalam-dalam melalui hidung, membiarkan perut Anda mengembang, kemudian perlahan menghembuskan napas. Lakukan ini beberapa kali untuk membantu menurunkan kadar stres dan memberikan rasa tenang. 7. Menulis untuk mengeluarkan pikiran. Terkadang, kita perlu cara untuk mengeluarkan semua pikiran yang mengganggu kepala kita. Menulis bisa menjadi cara yang sangat efektif untuk memproses perasaan dan mengatur pikiran kita. Dengan menulis di jurnal, kita bisa mengekspresikan perasaan kita secara bebas tanpa takut dihakimi. Menulis juga dapat membantu kita melihat pola dalam pikiran kita, dan dengan demikian memberikan kita wawasan tentang apa yang perlu diubah atau diperbaiki. Menulis tentang masalah atau ketakutan yang kita hadapi juga dapat membantu mengurangi beban emosional yang kita rasakan. Dengan menulis, kita tidak hanya mengurangi kecemasan tetapi juga memberi diri kita ruang untuk merespons masalah dengan cara yang lebih rasional dan penuh pertimbangan. 1. Menetapkan tujuan yang realistis dan mencapai kecil. Seringkali, kecemasan dan perasaan tidak cukup baik datang dari ketidakmampuan untuk mencapai tujuan yang besar atau tidak realistis. Jika kita terus-menerus berfokus pada tujuan yang besar dan sulit dicapai, kita bisa merasa kewalahan. Oleh karena itu, menetapkan tujuan yang lebih kecil dan realistis bisa sangat membantu dalam mengurangi stres dan meningkatkan rasa pencapaian. Cobalah untuk memecah tujuan besar Anda menjadi langkah-langkah kecil yang dapat dicapai dalam waktu singkat. Dengan mencapai tujuan-tujuan kecil ini,
Anda dapat merasakan kemajuan yang signifikan, yang pada gilirannya membangun rasa percaya diri dan mengurangi perasaan gagal atau putus asa. 9. Mengubah lingkungan dan kebiasaan sehari-hari. Lingkungan kita, baik fisik maupun sosial, mempengaruhi suasana hati dan pola pikir kita. Jika kita terus berada di lingkungan yang penuh stres, toksik atau tidak mendukung, ini bisa memperburuk pikiran negatif. Cobalah untuk menciptakan lingkungan yang lebih tenang dan positif. Misalnya, Anda bisa membuat ruang yang nyaman di rumah, dengan dekorasi yang menyenangkan dan menciptakan suasana yang selain itu. Kebiasaan sehari-hari kita juga sangat penting. Kebiasaan seperti tidur yang cukup, makan dengan baik, dan menjaga rutinitas yang sehat, berkontribusi pada kesejahteraan fisik dan mental kita. Jika kita menjaga tubuh kita dalam kondisi baik, kita cenderung merasa lebih kuat dan lebih mampu mengatasi tantangan hidup. 10. Mengubah cara pandang terhadap tantangan dan kegagalan. Pikiran yang membunuh. Kita seringkali berakar dari cara kita melihat kegagalan dan tantangan. Ketika kita menganggap kegagalan sebagai akhir dari segalanya, kita memberi terlalu banyak kekuatan pada pikiran tersebut. Sebaliknya, kita perlu belajar melihat kegagalan sebagai bagian dari proses belajar dan pertumbuhan. Setiap kesalahan atau tantangan adalah kesempatan untuk berkembang, bukan tanda bahwa kita tidak mampu. Dengan mengubah perspektif ini, kita bisa membebaskan diri dari tekanan untuk selalu sempurna dan memberi diri kita izin untuk gagal dan mencoba lagi. Ini akan membantu kita mengurangi rasa takut dan kecemasan yang tidak perlu. Dengan menerapkan berbagai solusi ini, kita dapat mulai mengendalikan pikiran kita dan menghentikan dampak buruk yang mungkin timbul. Mengelola pikiran, menciptakan kebiasaan sehat, dan mendapatkan dukungan yang tepat bisa membantu kita hidup dengan lebih tenang, bahagia, dan seimbang. Pikiran yang tidak terkendali atau dipenuhi dengan kecemasan, ketakutan serta negativity yang dapat memberikan dampak yang sangat besar pada diri kita, baik secara mental, emosional, maupun fisik. Efek yang ditimbulkan oleh pikiran-pikiran yang membunuh, kita ini tidak hanya dirasakan dalam jangka pendek, tetapi bisa berlanjut hingga membentuk pola hidup yang merusak dan memengaruhi kualitas hidup kita secara keseluruhan. Berikut adalah beberapa efek yang dapat muncul akibat pikiran yang tidak terkelola dengan baik. 1. Gangguan mental dan emosional salah. Satu efek pertama yang muncul dari pikiran negatif adalah gangguan mental dan emosional. Ketika kita terus-menerus terjebak dalam siklus kecemasan, stres atau perasaan negatif tentang diri sendiri, itu bisa menyebabkan gangguan seperti depresi dan gangguan kecemasan. Depresi, misalnya, seringkali dimulai dari perasaan tidak berharga dan ketidakmampuan untuk melihat masa depan yang cerah. Pikiran-pikiran seperti, saya tidak pantas bahagia, atau saya tidak akan pernah sukses, adalah pemicu utama yang bisa memperburuk kondisi ini. Demikian juga, kecemasan yang berlebihan tentang masa depan atau ketakutan akan hal-hal yang belum tentu terjadi dapat mengarah pada gangguan kecemasan umum GAD, yang bisa mengganggu kemampuan kita untuk berfungsi dalam kehidupan sehari-hari. Rasa takut yang berlebihan, seperti takut gagal atau takut dihakimi, seringkali menjadi hambatan yang membuat kita menghindari situasi sosial atau tantangan baru. 2. Penurunan kesehatan fisik efek. Negatif pikiran yang tidak terkendali juga tidak terbatas pada kesehatan mental. Pikiran yang penuh kecemasan atau stres yang berkelanjutan dapat mempengaruhi tubuh kita dalam cara yang sangat merugikan. Ketika kita merasa tertekan atau cemas, tubuh kita melepaskan hormon stres seperti kortisol. Meskipun kortisol dapat membantu kita mengatasi situasi stres dalam jangka pendek, jika terus-menerus terpapar itu dapat merusak tubuh. Peningkatan kadar kortisol yang berkelanjutan dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan fisik, seperti peningkatan tekanan darah, penurunan fungsi sistem imun, gangguan tidur, dan peningkatan risiko penyakit jantung. Stres yang berkepanjangan juga berhubungan dengan gangguan metabolisme, masalah pencernaan seperti irritable bowel syndrome (IBS), dan bahkan gangguan hormonal. Ini menunjukkan bagaimana pikiran kita, jika tidak dikelola dengan baik, bisa berkontribusi pada gangguan fisik yang serius. 3. Gangguan tidur pikiran yang berlebihan, terutama yang dipicu oleh kecemasan atau stres, seringkali mengganggu pola tidur kita. Insomnia atau kesulitan tidur menjadi masalah umum bagi banyak orang yang terjebak dalam pikiran yang tidak terkendali. Ketika kita terjaga di malam hari, berpikir tentang kekhawatiran atau ketakutan, tubuh kita menjadi terjaga secara fisik dan emosional, membuat kita kesulitan untuk tidur nyenyak. Kekurangan tidur atau tidur yang terganggu dapat memperburuk keadaan mental dan fisik kita. Itu dapat mempengaruhi kemampuan kita untuk berpikir jernih, meningkatkan rasa cemas, dan memperburuk perasaan depresi. Tidur yang buruk juga berdampak pada kesehatan fisik kita,
menyebabkan penurunan energi, gangguan pada metabolisme, serta meningkatkan risiko gangguan jantung dan diabetes. 4. Penurunan kualitas hidup. Ketika pikiran kita dipenuhi dengan negativitas, kecemasan, atau ketakutan, itu akan mempengaruhi hampir setiap aspek kehidupan kita. Hubungan sosial kita bisa terganggu karena kita cenderung menarik diri, merasa tidak cukup baik, atau takut akan penolakan. Kita mungkin menghindari situasi sosial, pertemuan keluarga, atau acara penting. Untuk keluar dari zona pikiran negatif yang bisa membunuh kita, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah menyadari bahwa kita memiliki kendali atas pikiran kita. Salah satu hal yang paling sering kita lupakan adalah bahwa meskipun kita tidak dapat mengontrol perasaan atau pikiran yang datang, secara otomatis, kita selalu dapat memilih bagaimana kita meresponsnya. Banyak orang terjebak dalam pola pikir yang merusak karena mereka merasa bahwa mereka tidak memiliki pilihan untuk mengubahnya. Namun kenyataannya adalah kita memiliki kemampuan untuk mempengaruhi dan mengubah pola pikir kita, meskipun itu bukan hal yang mudah atau instan. Salah satu cara utama untuk keluar dari zona ini adalah dengan mengubah cara kita melihat dan merespons pikiran-pikiran kita. Pikiran negatif seringkali muncul tanpa kita minta. Namun kita bisa belajar untuk berhenti, bereaksi terhadap pikiran-pikiran ini secara otomatis. Sebagai contoh, ketika kita merasa cemas tentang masa depan, alih-alih langsung terjebak dalam kecemasan itu, kita bisa berhenti sejenak dan bertanya pada diri sendiri, apakah ini adalah sesuatu yang benar-benar bisa saya kontrol? Mengubah fokus dari apa yang tidak dapat kita kontrol ke apa yang bisa kita kontrol, memberi kita kekuatan untuk mengurangi dampak negatif dari pikiran itu. Kunci untuk keluar dari zona ini adalah kesadaran dan pemahaman diri. Saat kita mulai lebih sadar tentang apa yang terjadi dalam pikiran kita bisa mulai mengenali pola-pola pikir yang merugikan. Kita mungkin tidak menyadari betapa sering kita terjebak dalam pemikiran pesimis atau cemas, karena kita begitu terbiasa dengan pola pikir tersebut. Namun ketika kita mulai mengamati pikiran kita dengan penuh perhatian, kita bisa melihat seberapa sering kita berfokus pada kemungkinan terburuk atau berputar-putar dalam kesalahan masa lalu. Kesadaran ini adalah langkah pertama yang sangat penting untuk memutus siklus berpikir negatif yang merusak. Proses ini bisa dimulai dengan praktik mindfulness atau kesadaran penuh. Mindfulness melibatkan kemampuan untuk hadir sepenuhnya di momen saat ini, tanpa terjebak dalam pikiran tentang masa lalu atau masa depan. Ketika kita melatih mindfulness, kita belajar untuk mengamati pikiran dan perasaan kita tanpa memberi mereka penilaian atau terlalu melibatkan emosi kita. Dengan cara ini, kita tidak membiarkan pikiran kita mendikte bagaimana kita merasa atau bertindak. Mindfulness memberi kita jarak yang sehat antara pikiran dan perasaan kita, sehingga kita dapat merespons dengan cara yang lebih rasional dan lebih tenang, bukannya terjebak dalam kecemasan atau ketakutan. Selain itu penting untuk menyadari bahwa kebiasaan berpikir kita bisa diubah. Pikiran kita bukanlah sesuatu yang tetap dan tidak bisa dipengaruhi. Banyak dari kita menganggap bahwa cara kita berpikir adalah bagian dari diri kita, yang tidak bisa diganti. Namun pada kenyataannya, kita bisa melatih otak kita untuk berpikir dengan cara yang lebih positif dan lebih realistis. Salah satu cara untuk melatih pikiran adalah dengan mengganti pikiran negatif dengan afirmasi yang lebih positif dan lebih mendukung diri. Misalnya, jika kita merasa tidak cukup baik, kita bisa menggantinya dengan pikiran, saya cukup seperti saya adanya dan saya berharga. Jika kita merasa cemas akan masa depan, kita bisa mengganti pemikiran tersebut dengan, saya perlu akan menghadapinya satu langkah pada satu waktu. Mengubah pola pikir. Seperti ini bisa membantu kita keluar dari lingkaran pikiran yang merusak. Penting juga untuk mengingat bahwa tidak ada yang salah dengan merasa cemas atau takut. Perasaan tersebut adalah bagian dari pengalaman manusia. Namun, masalah muncul ketika kita membiarkan perasaan-perasaan ini mengendalikan kita daripada kita yang mengendalikannya. Ketika kecemasan atau rasa takut muncul, cobalah untuk tidak melawannya atau menghindarinya. Alih-alih, terimalah perasaan tersebut dengan sikap penuh perhatian dan pengertian. Jangan terlalu keras pada diri sendiri atau menilai perasaan tersebut sebagai sesuatu yang buruk. Berwenang perang menyadari dengan menerima perasaan tersebut tanpa reaksi berlebihan, kita bisa mengurangi dampaknya dan membiarkannya pergi dengan lebih cepat. Selanjutnya, untuk keluar dari zona pikiran yang merusak, kita harus mengubah cara kita menanggapi perasaan dan tantangan yang datang dalam hidup. Saat menghadapi tantangan atau kesulitan, sangat mudah untuk terjebak dalam pikiran negatif yang membuat kita merasa tidak mampu atau tidak cukup baik. Ketika kita berpikir seperti itu, kita memperburuk keadaan dan meningkatkan rasa takut. Sebaliknya,
Kita bisa mencoba untuk melihat setiap tantangan sebagai peluang untuk berkembang, bukan sebagai ancaman. Mengubah cara kita memandang tantangan membantu kita, mengurangi perasaan terjebak atau putus asa, dan memberi kita kekuatan untuk menghadapinya dengan lebih optimis. Langkah penting berikutnya adalah menetapkan tujuan yang realistis dan bergerak maju dengan langkah kecil. Ketika kita merasa terjebak dalam pikiran yang merusak, terkadang itu terjadi karena kita merasa kesulitan untuk melihat jalan keluar. Hal ini bisa terjadi karena kita terfokus pada gambaran besar dan merasa bahwa kita tidak mampu mencapainya. Nah, untuk keluar dari zona ini, kita bisa memulai dengan menetapkan tujuan yang kecil dan dapat dicapai. Tujuan-tujuan kecil ini memberi kita rasa pencapaian dan memberikan kita motivasi untuk terus bergerak maju. Seiring berjalannya waktu, tujuan kecil ini akan membangun rasa percaya diri dan membantu kita melihat bahwa kita bisa mengatasi tantangan yang lebih besar. Selama proses ini, kita juga perlu mengelilingi diri dengan orang-orang yang mendukung. Lingkungan kita memainkan peran penting dalam cara kita berpikir dan merasa. Jika kita dikelilingi oleh orang-orang yang pesimis atau yang mengkritik kita mungkin akan lebih rentan terhadap pikiran negatif. Sebaliknya, ketika kita bergaul dengan orang-orang yang positif, suportif dan menginspirasi, kita akan merasa lebih didorong untuk mengubah pola pikir kita menjadi lebih positif. Jangan takut untuk mencari dukungan dari teman, bahkan dari orang profesional jika perlu. Dukungan sosial sangat penting dalam membantu kita keluar dari pola pikir yang merusak dan memberi kita kekuatan untuk terus maju. Selain itu, mengembangkan kebiasaan sehat sangat penting untuk menjaga keseimbangan emosional dan mental kita. Ketika kita merasa terjebak dalam pola pikir yang merugikan, tubuh kita seringkali merasakannya juga. Stres, kecemasan, dan depresi dapat memengaruhi kesehatan fisik kita, mengganggu tidur kita, dan membuat kita merasa lelah dan tidak bertenaga. Mengembangkan kebiasaan sehat, seperti tidur yang cukup, makan makanan bergizi, berolahraga secara teratur, dan menjaga keseimbangan kerja hidup, dapat membantu tubuh kita mengelola stres dan memberi kita energi untuk menghadapi tantangan dengan lebih baik. Selain itu, menjaga tubuh tetap aktif juga berfungsi untuk melepaskan hormon endorfin yang meningkatkan suasana hati kita dan membantu kita merasa lebih bahagia dan lebih terhubung dengan diri sendiri. Tidak kalah pentingnya, kita harus berani memberi diri kita izin untuk gagal. Banyak orang terjebak dalam ketakutan akan kegagalan, merasa bahwa setiap kesalahan adalah akhir dari segalanya. Padahal kegagalan adalah bagian dari proses belajar dan tumbuh. Tanpa kegagalan, kita tidak akan tahu bagaimana cara memperbaiki kesalahan atau bagaimana cara berkembang menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih bijaksana. Dengan menerima kegagalan sebagai bagian dari perjalanan hidup kita bisa mengurangi tekanan dan perasaan cemas yang datang bersamanya. Kegagalan adalah kesempatan untuk belajar dan mencoba lagi dengan lebih baik. Salah satu cara terakhir untuk keluar dari zona pikiran negatif adalah dengan berfokus pada apa yang kita syukuri. Ketika kita terjebak dalam pikiran yang merusak, kita seringkali melupakan segala hal positif yang ada dalam hidup kita. Salah satu cara untuk mengubah pola pikir kita adalah dengan berlatih rasa syukur setiap hari. Cobalah untuk meluangkan waktu untuk merenung dan menulis 3 hal yang Anda syukuri setiap hari. Ini akan membantu kita untuk lebih sadar akan hal-hal baik yang ada dalam hidup kita dan mengalihkan fokus kita dari ketakutan atau kecemasan ke rasa syukur. Dengan cara ini, kita bisa mulai membangun pola pikir yang lebih positif dan memandang dunia dengan cara yang lebih baik. Mengatasi pikiran yang merusak memang tidak mudah dan memerlukan waktu serta usaha. Namun dengan ketekunan, kesabaran, dan komitmen untuk berubah, kita bisa keluar dari zona ini dan menciptakan kehidupan yang lebih sehat, bahagia dan bermakna. Dampak negatif dari terjebak dalam pola pikir yang merusak dan tidak terkendali bisa sangat luas dan mengarah pada berbagai aspek kehidupan kita. Pikiran kita, meskipun tidak tampak jelas secara fisik, memiliki kekuatan yang luar biasa dalam memengaruhi perasaan, perilaku, dan bahkan kondisi fisik kita. Ketika kita tidak mampu mengelola pikiran negatif atau stres yang datang, dampaknya bisa merusak hampir semua aspek dari diri kita, baik secara mental, emosional, sosial, maupun fisik. Dalam diskusi ini, kita akan mengeksplorasi dampak negatif dari terjebak dalam pola pikir yang merugikan, dan bagaimana hal itu bisa mempengaruhi kehidupan kita dalam berbagai cara yang lebih mendalam. Apalagi, gangguan kesehatan mental, salah satu dampak paling nyata dan jelas dari terjebak dalam pikiran negatif adalah gangguan kesehatan mental. Pikiran yang penuh kecemasan, ketakutan, atau rasa tidak cukup baik bisa berkembang menjadi gangguan mental yang lebih serius, seperti depresi dan gangguan kecemasan.
Depresi, misalnya, sering dimulai dengan pola pikir yang mengarah pada perasaan tidak berharga, ketidakmampuan, atau pandangan negatif terhadap diri sendiri dan dunia di sekitar kita. Ketika pikiran-pikiran ini terus berulang, perasaan putus asa semakin menguat, yang akhirnya dapat mengarah pada gangguan klinis. Kecemasan juga sangat erat kaitannya dengan pikiran yang merugikan. Ketika kita sering terjebak dalam pemikiran tentang kemungkinan terburuk yang dapat terjadi, atau khawatir berlebihan tentang masa depan, hal ini bisa menyebabkan gangguan kecemasan. Gejala dari gangguan kecemasan ini seringkali mencakup kecemasan berlebihan, serangan panik, atau kekhawatiran yang sangat intens terhadap hal-hal yang tidak dapat kita kontrol. Ketika kecemasan ini tidak dikendalikan, ini bisa mengganggu kemampuan kita untuk melakukan aktivitas sehari-hari dan menurunkan kualitas hidup kita secara keseluruhan. Kedua gangguan ini bisa memiliki dampak yang sangat merugikan pada kualitas hidup kita. Kita bisa merasa terisolasi, kehilangan semangat, atau bahkan merasa bahwa hidup kita tidak memiliki arti. Kesehatan mental yang terganggu membuat kita merasa terjebak dalam pola pikir yang tidak sehat dan sulit untuk keluar dari kondisi tersebut. Dua gangguan fisik yang serius. Pikiran kita tidak hanya mempengaruhi kondisi mental kita, tetapi juga memengaruhi tubuh kita secara fisik. Stres kronis yang berasal dari pikiran yang tidak terkendali dapat meningkatkan kadar hormon stres, seperti kortisol. Meskipun diperlukan dalam jumlah tertentu untuk mengatur respons terhadap stres, jika dibiarkan dalam jangka panjang, dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan yang serius. Stres yang berkelanjutan dapat menyebabkan gangguan sistem kardiovaskuler, termasuk tekanan darah tinggi dan penyakit jantung. Kortisol yang tinggi dapat menyebabkan pembuluh darah menyempit, yang meningkatkan risiko serangan jantung dan stroke. Selain itu, tubuh yang terus-menerus terpapar kortisol juga bisa mengalami gangguan pencernaan, seperti sakit perut, mual, diare atau sembelit, serta dapat menurunkan fungsi sistem pencernaan secara keseluruhan. Stres juga dapat menurunkan fungsi sistem imun kita. Ketika kita berada dalam keadaan stres kronis, tubuh kita akan berfokus untuk bertahan dari ancaman dan mengabaikan proses-proses penting lainnya, seperti melawan infeksi. Akibatnya, kita menjadi lebih rentan terhadap penyakit, flu, dan infeksi lainnya. Stres jangka panjang ini juga dapat memperburuk kondisi medis yang sudah ada, seperti diabetes, asma, dan penyakit autoimun. Pikiran negatif dan stres yang tidak terkelola juga dapat menyebabkan gangguan tidur. Banyak orang yang terjebak dalam pola pikir yang merugikan, mengalami kesulitan tidur, baik itu karena kecemasan yang terus-menerus, atau perasaan gelisah yang tidak bisa hilang. Kurang tidur atau kualitas tidur yang buruk memiliki efek domino yang dapat memengaruhi kesehatan fisik dan mental kita lebih lanjut. Gangguan tidur dapat menyebabkan penurunan energi, penurunan kemampuan untuk berkonsentrasi, dan bahkan mempengaruhi emosi kita, memperburuk kecemasan atau depresi. 3. Penurunan kualitas hidup dan performa. Ketika kita terjebak dalam pola pikir negatif, kita mungkin merasa terhambat untuk mencapai potensi penuh kita, baik di tempat kerja, dalam pendidikan, maupun dalam kehidupan pribadi. Pikiran-pikiran negatif tentang ketidakmampuan atau ketakutan akan kegagalan bisa membuat kita terhambat untuk bertindak, menghambat kemajuan, dan menurunkan motivasi. Hal ini seringkali mengarah pada penurunan produktivitas di tempat kerja atau di sekolah. Kita merasa tidak cukup mampu untuk menyelesaikan tugas atau menghadapi tantangan besar. Bahkan ketika kita tahu apa yang perlu kita lakukan, perasaan ragu dan cemas bisa menahan kita untuk tidak melangkah maju. Sikap pesimis ini bisa membuat kita terjebak dalam siklus yang tidak produktif, mengurangi semangat hidup dan kemampuan kita untuk berkembang. Ketika kita terjebak dalam ketakutan akan kegagalan, kita akhirnya menghindari kesempatan yang dapat meningkatkan kemampuan kita. Sebaliknya, kita mungkin memilih untuk berdiam diri, menghindari risiko, dan tidak berusaha mencapai tujuan yang lebih besar. Dalam hubungan pribadi, pikiran negatif juga dapat menurunkan kualitas interaksi kita dengan orang lain. Ketika kita merasa tidak cukup baik atau takut akan penilaian orang lain, kita mungkin cenderung menghindari berinteraksi dengan orang-orang yang dekat dengan kita. Ketidakpercayaan diri ini dapat merusak hubungan dan menyebabkan kita merasa lebih terisolasi dan kesepian. Bahkan dalam hubungan yang seharusnya penuh kasih, dengan jujur dan terbuka. 4. Gangguan emosional dan perasaan terjebak. Pikiran negatif bisa menyebabkan gangguan emosional yang besar. Ketika kita terus-menerus berpikir tentang kesalahan masa lalu, ketakutan terhadap masa depan, atau ketidakmampuan kita bisa merasa terperangkap dalam emosi negatif, seperti rasa marah, frustrasi, atau bahkan kesedihan yang mendalam. Emosi-emosi ini tidak hanya menyakitkan, tetapi juga bisa menghalangi kita untuk menikmati kebahagiaan
yang ada dalam hidup kita saat ini. Perasaan terjebak ini seringkali terjadi ketika kita merasa tidak ada yang bisa kita lakukan untuk mengubah keadaan. Ketika kita tidak merasa mampu untuk mengubah pola pikir kita atau situasi hidup kita bisa merasakan keputusasaan. Perasaan terjebak ini memperburuk kondisi mental kita dan membuat kita merasa tidak berdaya. Ketika kita merasa tidak ada jalan keluar, kita mulai melihat dunia dengan cara yang sangat negatif, yang semakin memperburuk keadaan. 5. Isolasi sosial. Ketika kita terjebak dalam pola pikir yang merusak, kita seringkali merasa terasing dari orang lain. Ketakutan, rasa tidak cukup baik, atau perasaan bahwa orang lain tidak akan memahami kita, dapat mendorong kita untuk menarik diri dari pertemuan sosial atau menghindari hubungan yang intim. Pikiran negatif ini membuat kita merasa terisolasi, bahkan jika kita sebenarnya dikelilingi oleh orang-orang yang peduli. Sosialisasi yang kurang bisa menyebabkan penurunan kesehatan mental, karena kita manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial yang membutuhkan dukungan dan interaksi dengan orang lain untuk merasa bahagia. Ketika kita menghindari kontak sosial atau merasa bahwa kita tidak layak diterima oleh orang lain, kita memperburuk rasa kesepian yang bisa memperburuk kecemasan dan depresi. 6. Ketergantungan pada mekanisme coping yang tidak sehat. Pikiran yang merusak seringkali menyebabkan kita mencari cara untuk menghindari perasaan negatif. Salah satu cara yang banyak dipilih oleh orang-orang adalah dengan menggunakan mekanisme coping yang tidak sehat, seperti konsumsi alkohol berlebihan, obat-obatan, makan berlebihan, atau perilaku kompulsif lainnya. Meskipun ini mungkin memberikan pelarian sementara, mekanisme coping ini tidak menyelesaikan masalah yang mendasar dan seringkali malah memperburuk situasi. Ketergantungan pada cara-cara ini bisa mengarah pada penurunan kesehatan fisik dan kerusakan hubungan interpersonal, serta memperburuk perasaan terjebak dalam keadaan yang sulit. Hal ini menyebabkan kita semakin merasa terperangkap dalam pola pikir yang negatif dan mengarah pada lebih banyak masalah daripada solusi. Pikiran yang rusak dalam konteks filsafat merujuk pada pola-pola mental atau cara berpikir yang menyimpang dari kebenaran, rasionalitas atau kesadaran yang sehat, yang dapat mengarahkan individu menuju penderitaan, kebingungan atau kerusakan diri. Dalam banyak tradisi filsafat, pikiran dianggap sebagai kunci untuk memahami dan mengatasi penderitaan. Pemahaman ini telah dijelajahi oleh berbagai filsuf sepanjang sejarah, baik dalam tradisi barat maupun timur. Untuk memahami konsep ini lebih dalam, kita perlu melihat bagaimana filsuf-filsuf besar memandang pikiran dan dampaknya terhadap kehidupan manusia, serta bagaimana mereka menawarkan jalan keluar dari jebakan pikiran yang rusak. Secara umum dalam filsafat, pikiran yang rusak seringkali dianggap sebagai hasil dari ketidaktahuan, kebingungan atau pengaruh eksternal yang tidak kita kontrol. Pikiran ini bisa berupa keinginan yang tak terkendali, kemarahan, kecemasan, atau pemikiran yang terdistorsi, yang mempengaruhi cara kita melihat dunia dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Dalam banyak sistem filsafat, pikiran yang rusak ini bukan hanya mengarah pada ketidakbahagiaan, tetapi juga menghalangi individu untuk mencapai kebijaksanaan atau pemahaman yang lebih tinggi tentang dunia dan diri mereka sendiri. Filsuf Yunani kuno, seperti Socrates dan Plato, melihat pikiran sebagai sesuatu yang sangat penting dalam proses pencapaian kebaikan. Socrates mengajarkan bahwa kebodohan adalah akar dari semua masalah moral dan sosial. Dalam pandangannya, pikiran yang rusak berasal dari ketidaktahuan diri sendiri. Mereka yang tidak tahu tentang kelemahan dan ketidakmampuan diri cenderung terjebak dalam kebiasaan buruk atau perilaku yang merugikan. Dengan menyadari ketidaktahuan kita dan terus mencari pengetahuan, kita dapat mengatasi kecenderungan-kecenderungan pikiran yang merusak tersebut. Plato, sebagai murid Socrates, lebih jauh mengembangkan pandangan ini dengan memperkenalkan konsep dunia, ide, the world of forms, yang menyatakan bahwa dunia fisik kita hanyalah bayangan dari bentuk-bentuk yang sempurna dan abadi yang ada dalam dunia, ide. Dalam pandangan Plato, pikiran yang rusak adalah ketidakmampuan kita untuk mengenali atau menghubungkan diri dengan dunia ide ini yang melambangkan kebenaran mutlak. Ketika seseorang lebih terfokus pada kenikmatan dunia, material atau ilusi-ilusi duniawi, mereka akan terjebak dalam kebodohan dan penderitaan yang berasal dari ketidaktahuan terhadap realitas yang lebih tinggi. Filsafat Aristoteles yang lebih fokus pada kehidupan manusia dan etika praktis menyatakan bahwa pikiran yang rusak adalah akibat dari kelebihan atau kekurangan dalam kebiasaan dan emosi kita. Aristoteles mengembangkan konsep keutamaan, virtue, yang berada di tengah antara dua ekstrem. Misalnya, keberanian sebagai keutamaan yang terletak di antara ketakutan dan keberanian berlebihan.
Ketika seseorang terjebak dalam pola pikir yang tidak seimbang, seperti rasa takut yang berlebihan atau keberanian yang sembrono, mereka tidak dapat hidup secara rasional dan baik. Pikiran yang rusak, menurut Aristoteles, adalah pola pikir yang tidak seimbang dan tidak rasional, yang membawa kita jauh dari kebahagiaan yang sesungguhnya. Filsafat Timur, terutama dalam Buddhisme dan Daoisme, memberikan perspektif yang lebih mendalam tentang bagaimana pikiran yang rusak berakar dalam keinginan, kemelekatan, dan persepsi yang salah terhadap kenyataan. Dalam ajaran Buddha, pikiran yang rusak berasal dari 3 akar kejahatan: keinginan, lobha, kemarahan, dosa, dan kegelapan batin, moha. Ketika seseorang terus-menerus terjebak dalam keinginan yang tak terkendali atau rasa marah yang berlebihan, mereka tidak bisa melihat dunia dengan jelas dan objektif. Kebingungan yang dihasilkan oleh ketidaktahuan ini mengarah pada penderitaan, baik bagi diri mereka sendiri maupun orang lain. Buddha mengajarkan bahwa dengan mengembangkan kesadaran, mindfulness, dan pengetahuan yang benar, right understanding, kita dapat mengatasi pikiran yang rusak. Ini berarti kita perlu melihat dan merasakan dunia sebagaimana adanya, tanpa dilapisi oleh keinginan atau kemarahan. Dalam hal ini, meditasi menjadi alat utama untuk melatih pikiran dan menghilangkan kekotoran mental yang menutupi kebenaran. Pikiran yang tidak terlatih, menurut ajaran Buddha, akan terus-menerus mencari kepuasan melalui dunia, materi atau melibatkan diri dalam kebencian, dan ini adalah akar dari penderitaan. Sementara itu, dalam tradisi Daoisme, terutama yang diajarkan oleh Laozi dalam Tao Te Ching, pikiran yang rusak seringkali dipahami sebagai ketidaksesuaian dengan Tao, jalan. Taoism mengajarkan bahwa manusia harus hidup selaras dengan hukum alam, dengan mengikuti alur kehidupan yang alami dan tidak dipaksakan. Pikiran yang rusak adalah ketika seseorang terjebak dalam upaya untuk mengendalikan atau memanipulasi dunia sekitarnya, alih-alih menerima dan beradaptasi dengan kenyataan yang ada. Dalam pandangan Laozi, semakin kita berusaha untuk memaksakan kehendak kita, semakin kita akan menjauh dari harmoni alam semesta. Oleh karena itu, Wu Wei atau tidak melakukan apa-apa adalah konsep kunci yang mengajarkan kita untuk melepaskan keinginan dan pemikiran yang terdistorsi. Pada abad modern, Friedrich Nietzsche, seorang filsuf Jerman, memberikan perspektif yang lebih radikal tentang pikiran yang rusak. Menurut Nietzsche, masyarakat dan budaya seringkali menciptakan apa yang ia sebut sebagai budaya budak, sebuah cara berpikir yang tunduk pada norma-norma sosial dan moralitas yang lemah. Nietzsche percaya bahwa banyak pandangan moralitas yang dominan dalam masyarakat kita, seperti rasa bersalah dan pengekangan diri, sebenarnya adalah bentuk pikiran filsafat, adalah kajian tentang pertanyaan-pertanyaan dasar yang berkaitan dengan eksistensi, pengetahuan, nilai, alasan, dan pikiran. Pikiran dalam filsafat memiliki beragam macam yang berkembang seiring waktu. Ada banyak pemikiran yang dibangun berdasarkan tradisi, persoalan, serta konteks kebudayaan. Di bawah ini adalah beberapa aliran dan pandangan dalam filsafat yang bisa diperkenalkan secara menyeluruh dalam waktu 30 menit, tanpa ada pembagian yang ketat. Pikiran dalam filsafat bisa dikategorikan berdasarkan berbagai pendekatan, seperti metafisika, epistemologi, etika, dan logika. Dalam sejarah filsafat, para filsuf mencoba menjawab pertanyaan besar tentang dunia dan manusia. Satu aspek penting dalam filsafat adalah pemikiran metafisika yang berusaha menjelaskan hakikat realitas. Dalam hal ini ada 2 pandangan yang sering muncul, materialisme dan idealisme. Materialisme menganggap bahwa materi adalah dasar dari segala sesuatu, sedangkan idealisme percaya bahwa realitas adalah konstruksi pikiran atau kesadaran. Dalam filsafat barat, seorang filsuf bernama René Descartes mengemukakan pandangan yang sangat terkenal, cogito, ergo sum, atau aku berpikir maka aku ada. Descartes memulai pemikirannya dengan keraguan radikal tentang semua yang ada, tetapi dari keraguan tersebut, ia sampai pada kesimpulan bahwa satu-satunya hal yang tidak bisa diragukan adalah pemikiran itu sendiri. Descartes menganggap pikiran sebagai dasar dari eksistensi, yang menunjukkan betapa pentingnya kesadaran dalam memahami dunia. Sebaliknya, dalam pandangan materialistik, seperti yang diajukan oleh Karl Marx, realitas fisik atau materi adalah yang utama, dan kesadaran serta ideologi hanyalah refleksi dari kondisi material dunia. Di sisi lain, filsafat Timur juga memiliki pandangan yang kaya tentang pikiran. Dalam ajaran Hindu, terutama melalui filosofi Vedanta, terdapat keyakinan bahwa dunia ini adalah maya, ilusi, dan realitas sejati hanya dapat dicapai melalui pemahaman diri yang lebih dalam, yaitu dengan menyadari Atman, jiwa individu yang sejati. Ini sangat mirip dengan pandangan dalam ajaran Buddha yang berfokus pada konsep ketidakkekalan.
dan pencapaian pencerahan melalui pengosongan pikiran dan pemahaman tentang sifat sejati dari eksistensi. Pikiran-pikiran etika juga sangat penting dalam filsafat. Dalam etika, filsuf mencoba untuk memahami apa yang benar, apa yang salah, dan bagaimana seseorang harus hidup. Salah satu tokoh besar dalam etika adalah Immanuel Kant, yang mengembangkan teori moralitas berbasis kewajiban. Kant berpendapat bahwa moralitas bukanlah soal hasil dari tindakan, melainkan tentang niat dan kewajiban untuk bertindak sesuai dengan prinsip moral yang universal. Sebagai contoh, menurut Kant, kita harus selalu bertindak seolah-olah prinsip yang mendasari tindakan kita bisa diterima sebagai hukum yang berlaku untuk semua orang. Di sisi lain, ada juga teori utilitarianisme yang dikembangkan oleh Jeremy Bentham dan John Stuart Mill. Menurut pandangan ini, tindakan yang benar adalah yang menghasilkan kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang yang terbesar. Utilitarianisme sangat berfokus pada konsekuensi, tindakan dan pengukuran kebahagiaan sebagai ukuran moralitas. Filsafat etika lainnya adalah deontologi, yang berpendapat bahwa moralitas tidak semata-mata berdasarkan hasil atau kebahagiaan, tetapi pada kewajiban yang harus dilaksanakan tanpa memandang konsekuensinya. Kemudian ada filsafat politik yang juga banyak memperbincangkan tentang pikiran dan hubungan antar individu dalam masyarakat. Seorang filsuf besar dalam hal ini adalah Thomas Hobbes, yang menulis dalam karyanya Leviathan tentang pandangan pesimisnya tentang manusia. Hobbes percaya bahwa tanpa pengaturan atau kekuasaan yang kuat, manusia akan hidup dalam keadaan perang semua melawan semua. Sebagai respons, ia mengusulkan pembentukan negara yang memiliki kekuasaan absolut untuk menjaga ketertiban. Di sisi lain, John Locke menawarkan pandangan yang lebih optimis dengan menganggap bahwa manusia pada dasarnya memiliki hak alami atas hidup, kebebasan dan properti yang memerlukan pembentukan pemerintahan yang terbatas dan berlandaskan pada persetujuan rakyat. Dari sudut pandang eksistensialisme yang dikembangkan oleh Jean-Paul Sartre, pikiran manusia bukanlah sesuatu yang ditentukan sebelumnya, melainkan manusia memiliki kebebasan mutlak untuk memilih dan menciptakan makna dalam hidupnya. Sartre berpendapat bahwa eksistensi mendahului esensi, yang berarti bahwa manusia pertama-tama ada, dan kemudian ia menciptakan dirinya sendiri melalui pilihan-pilihan yang ia buat. Ini adalah pandangan yang sangat berfokus pada kebebasan individu dan tanggung jawab pribadi. Namun, tidak hanya filsafat Barat yang memiliki pengaruh besar terhadap pemikiran manusia, filsafat Timur, seperti Taoisme mengajarkan keseimbangan dan penerimaan alur alami dunia melalui konsep Tao. Laozi, pendiri Taoisme, mengajarkan bahwa hidup yang baik adalah hidup yang mengikuti alur alami dan tidak memaksakan kehendak atau keinginan pribadi, tetapi sebaliknya merespons dunia secara spontan dan tanpa paksaan. Filsafat postmodernisme juga memberikan kontribusi penting terhadap pemikiran tentang kebenaran dan interpretasi. Filsuf seperti Michel Foucault dan Jacques Derrida mengkritik gagasan tentang kebenaran objektif dan stabil, dengan menekankan bahwa kebenaran itu bersifat relatif dan tergantung pada konteks sosial dan budaya. Menurut postmodernisme, tidak ada satu kebenaran yang tunggal, melainkan banyak kebenaran yang bisa eksis secara bersamaan. Dalam filsafat logika, yang berfokus pada cara berpikir yang tepat dan struktur argumen, logika deduktif dan induktif menjadi sangat penting. Filsuf seperti Aristotle dan lebih modern seperti Bertrand Russell mengembangkan teori-teori logika yang berperan penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di sini logika digunakan untuk mengevaluasi klaim dan memastikan bahwa kesimpulan yang diambil adalah valid berdasarkan premis yang ada. Secara keseluruhan, berbagai macam pikiran dalam filsafat mencakup refleksi yang mendalam tentang eksistensi, moralitas, pengetahuan, dan cara manusia memahami dunia. Dalam perjalanan sejarah, banyak filsuf mengajukan pertanyaan-pertanyaan mendasar yang berusaha menggali esensi dari berbagai aspek kehidupan. Terlepas dari aliran atau pandangan yang diambil, filsafat tetap menjadi sarana penting untuk berpikir kritis dan merespons tantangan yang ada dalam kehidupan manusia. Dalam mengakhiri pembahasan ini, kita melihat bahwa filsafat adalah sebuah perjalanan panjang yang terus berkembang dengan berbagai pandangan dan aliran yang saling berinteraksi dan terkadang bertentangan. Berbagai macam pikiran dalam filsafat menggambarkan upaya manusia untuk memahami dunia di sekitar mereka dan mencari makna dalam kehidupan. Filsafat tidak hanya berfokus pada jawaban pasti, melainkan lebih kepada proses berpikir yang mendorong kita untuk terus mempertanyakan, merefleksikan, dan mengkaji ulang segala hal yang kita anggap sudah diketahui. Pikiran-pikiran yang telah dibahas, dari Descartes yang menekankan pentingnya kesadaran dalam eksistensi, hingga pandangan materialistik
Marx yang menyoroti hubungan manusia dengan kondisi material, memperlihatkan betapa beragamnya cara pandang manusia terhadap realitas. Etika yang telah dikaji melalui teori-teori Kantian dan utilitarianisme mengajarkan kita untuk mempertimbangkan nilai moral dalam setiap tindakan kita dan menunjukkan bagaimana filsafat berperan dalam membimbing pilihan hidup kita. Filsafat politik yang dikembangkan oleh Hobbes dan Locke mengajarkan kita tentang pentingnya struktur sosial dan negara dalam menjaga ketertiban dan keadilan. Filsafat Timur juga memberikan sudut pandang yang berbeda. Misalnya, ajaran Hindu dan Buddha mengajak kita untuk mengeksplorasi kedalaman batin dan pemahaman akan ketidakkekalan hidup. Taoisme dengan ajarannya yang menekankan harmoni dengan alam mengingatkan kita tentang pentingnya kesederhanaan dan keseimbangan dalam kehidupan sehari-hari. Semua ini memperkaya pandangan kita tentang bagaimana seharusnya kita hidup dan berinteraksi dengan dunia ini. Lebih jauh lagi, filsafat postmodernisme yang muncul di abad ke-20 mengingatkan kita akan keterbatasan dalam mencari kebenaran yang objektif dan menekankan pentingnya pluralitas dalam setiap aspek kehidupan. Hal ini menggugah kita untuk lebih terbuka terhadap berbagai perspektif dan menerima kenyataan bahwa kebenaran itu bisa bersifat relatif dan bergantung. Taoisme dengan ajarannya yang menekankan harmoni dengan alam mengingatkan kita tentang pentingnya kesederhanaan dan keseimbangan dalam kehidupan sehari-hari. Semua ini memperkaya pandangan kita tentang bagaimana seharusnya kita hidup dan berinteraksi dengan dunia ini. Lebih jauh lagi, filsafat postmodernisme yang muncul di abad ke-20 mengingatkan kita akan keterbatasan dalam mencari kebenaran yang objektif dan menekankan pentingnya pluralitas dalam setiap aspek kehidupan. Hal ini menggugah kita untuk lebih terbuka terhadap berbagai perspektif dan menerima kenyataan bahwa kebenaran itu bisa bersifat relatif dan bergantung, berguna untuk mengarahkan kita dalam menghadapi tantangan hidup, memberikan perspektif baru, dan membantu kita mengambil keputusan yang lebih bijaksana. Dengan merenungkan pemikiran-pemikiran filsafat, kita tidak hanya mendapatkan pengetahuan, tetapi juga dapat mengasah kemampuan berpikir, kritis dan membangun kehidupan yang lebih penuh makna. Filsafat pada akhirnya adalah perjalanan tanpa akhir yang terus menginspirasi kita untuk bertanya, Webler dan berambah. Postmodernisme kemudian datang sebagai reaksi terhadap pandangan-pandangan yang lebih tradisional tentang kebenaran dan realitas. Michel Foucault dan Derrida, dengan pemikirannya yang kritis terhadap kebenaran yang dianggap mutlak, mengingatkan kita untuk tidak terjebak dalam pandangan tunggal, melainkan untuk menerima keragaman perspektif dan pluralitas dalam setiap hal yang kita anggap benar. Secara keseluruhan, filsafat mengajarkan kita bahwa tidak ada satu jawaban tunggal untuk setiap pertanyaan besar yang muncul dalam hidup. Sebaliknya, filsafat memberikan ruang bagi kita untuk terus bertanya, meragukan dan mengembangkan pemahaman kita. Filsafat adalah perjalanan tanpa akhir yang membawa kita untuk lebih bijaksana dalam mengambil keputusan, lebih peka terhadap kenyataan, dan lebih terbuka terhadap berbagai pandangan hidup. Filsafat bukan hanya sekadar teori atau konsep yang harus dipelajari, tetapi sebuah cara hidup yang mendorong kita untuk selalu berpikir lebih dalam dan terus mencari makna. Dalam kehidupan yang serba cepat dan penuh tantangan ini, filsafat mengingatkan kita untuk tidak hanya menerima segala sesuatu begitu saja, tetapi untuk terus merenungkan, mempertanyakan, dan memahami apa yang terjadi di sekitar kita. Dengan pemahaman ini, kita bisa menjalani hidup dengan lebih bermakna, lebih sadar, dan lebih bijaksana. Pada akhirnya, filsafat adalah tentang bagaimana kita bisa hidup dengan penuh kesadaran dan pemahaman yang lebih dalam tentang diri kita dan dunia.